kecil di Galilea yang bernama Nazaret, tinggallah seorang perawan yang bernama Maria. Kala itu Maria sudah bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Mereka saling mengasihi dan mereka adalah orang yang taat, patuh, serta beriman kepada Tuhan. Malam kian bertambah larut, Maria masuk ke dalam kamarnya. Di malam yang sama, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke kota Nazaret untuk menemui Maria. Salam hai engkau yang diberkati, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, siapa orang ini dan apa arti salamnya? Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tak akan pernah berkesudahan. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Oleh karena itu, anak yang akan kau lahirkan akan disebut Kudus, anak Allah. Elisabet, saudaramu yang dianggap tidak dapat memiliki keturunan itu, ia pun sedang mengandung anak laki-laki pada hari tuanya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya Tuhan, apa arti semua ini? Aku harus mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Akankah kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi aku? Anak yang akan kulahirkan ini akan disebut Kudus anak Allah. Apa maksudnya? Aku ingin menemui Elisabet. Ya, aku akan beritahu kepadanya kabar baik ini. Dan jika benar Elisabet mengandung, aku akan membantu persalinannya. Salam bagi Elisabet. Maria, siapakah aku ini? Sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu itu sampai di telingaku, anak yang kukandung ini bergerak ke girangmu. Maria pun langsung menceritakan kabar baik yang telah diberitakan oleh malaikat Tuhan kepada Elisabet. Tapi Elisabet, dengan Yusuf, aku sungguh tidak tahu harus bagaimana. Apa yang harus kulakukan? Temuilah Yusuf tunanganmu itu. Apa? Menemui Yusuf? Untuk apa, Elisabet? Ceritakan semua apa yang kamu alami, Maria. Tapi aku takut, Elisabet. Aku takut dia tidak percaya padaku. Yusuf itu orang baik. Aku percaya dia pasti akan mengerti. Hai Yusuf, Hai Maria, bolehkah kita bicara sebentar, Yusuf? kemarilah Maria, katakan padaku. Yusuf, aku sedang mengandung. Apa? Mengandung?
aku. Aku memandang dari Roh Kudus, Yusuf. Aku berkata sungguh-sungguh. Beberapa hari yang lalu, ada seseorang berpakaian putih bersih datang menemuiku. Dia mengatakan bahwa aku memandang dari Roh Kudus seorang anak laki-laki yang harus dinamai Yesus. Aku sulit untuk mengerti, Maria. Aku bingung. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Beri aku waktu untuk merenungkannya. Baiklah Yusuf, kalau begitu aku pamit dulu. Apa semua ini? Apa maksud Maria tentang dari Roh Kudus? Apakah aku harus menikah Maria? Atau sebaliknya aku meninggalkannya? Ini sungguh berat. Tuhan, bantu aku mencari jalan keluarnya. Pada suatu malam ketika Yusuf sedang tidur, ia bermimpi didatangi oleh malaikat. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut untuk menikahi Maria, sebab anak yang ada dalam kandungannya itu adalah kehendak Allah. Ia akan melahirkan seorang bayi laki-laki dan berilah namanya Yesus, karena ialah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Yusuf bangun dan tidak ragu lagi. Ia segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui malaikatnya itu. Maria, ya, aku harus menemui Maria. Dan terjadilah pada masa itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah agar semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Dengarlah apa itu Kaisar Romawi. Kaisar Agustus memerintahkan agar semua penduduk di seluruh dunia mendaftarkan dirinya di kota asal masing-masing. Maka Yusuf pergi ke kota Daud yang bernama Betlehem dengan membawa Maria yang sedang mengandung 9 bulan. Hari mulai malam, Yusuf dan Maria sudah sangat letih. Terlebih lagi Maria sedang mengandung dan akan melahirkan. Mereka berkeliling mencari tempat untuk beristirahat. Ada apa Tuhan? Nyonya, tolong berikan kami tempat beristirahat. Istriku sudah mengandung dan akan melahirkan. Tidak ada tempat penginapan di sini untuk kalian. Di sana. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tuhan, apakah ada tempat penginapan yang kosong? Istriku akan melahirkan dan kami tidak memiliki tempat untuk beristirahat. Ada Tuan, kalian mampu bayarnya. Tuhan, maaf, kami tidak memiliki uang. Baiklah, kalian bisa pergi dari sini. Yusuf, hari semakin malam dan aku sudah sangat letih. Aku tidak sanggup lagi berjalan. Sabar ya, Maria. Sebentar lagi kita masih dapat tempat untuk beristirahat. Yusuf dan Maria terus berkeliling mencari tempat untuk beristirahat. Ada yang bisa saya bantu, Tuan dan Nyonya? Tuhan, kami sudah mencari tempat untuk beristirahat. Apakah masih ada yang kosong, Tuhan? Maaf Tuan, penginapan kami sudah penuh. Yusuf, aku benar-benar gak sanggup lagi. Nyonya, kami ada kandang ternak di
di sana. Tibalah waktunya Maria untuk melahirkan. Suara tangis seorang bayi terdengar dari kandang domba. Dialah Yesus, Sang Juru Selamat, yang telah dinantikan itu kini telah lahir ke dunia. Maria dan Yusuf terlihat begitu bahagia. Lalu mereka membungkus bayinya dengan kain agar tetap hangat. Di tengah kegelapan malam pada dekat Betlehem, ada gembala-gembala yang sedang menjaga domba mereka. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di hadapan mereka, membuat para